disingkat waktu kepada Ustaz Khalilur Rahman SAI, silakan untuk menyampaikan materi. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril hayat. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi haditsil qudsi alam yashkur 'ala ni'mani wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhrud min ardi was-sama'. Janaban muhtaramin, para alim, sesepuh, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami'ah Al-Tauhid Ustaz Ahmad Fatani, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Omar, Bapak Ustaz Hasan, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, al-afu, maaf, saya tidak bisa sebut nama, tapi insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf baru datang karena salah baca. Jadi itu flyer saya kira habis bisa. Ada tahunya digeromboin Ustaz buruan lah. Tak lihat tadi ya 18.00, jadi 19.30. Saudara, kegiatan santunan yatim ini merupakan kegiatan rutinitas tahunan yang hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada orang puasa sunnah umpama hari Senin atau hari Kamis, terus jam 10 dia batalin, itu kira-kira dikodok apa enggak? Puasa sunnah dikodok? Enggak. Ada dua madhab, dua pendapat. Pendapat yang pertama gak usah dikodok menurut Imam Syafi'i. Alasannya apa? Ya sunnah aja kok. Umpama orang puasa hari Senin jam 10 ada yang ngajak kopi, dasarnya bukan gak kuat kopi, tapi hormatin teman. Alasannya bilang aja gak kuat puasa, gak hormatin teman, terus batal. Kata Imam Syafi'i gak usah dikodok, kan sunnah. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, puasa sunnah yang sengaja dibatalkan hukumnya wajib
wudu. Kenapa? Karena ada ayat atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Taatlah kepada Allah wajib, taatlah kepada Rasul sunnah. Perbuatan yang taat kepada Allah dan Rasul jangan sekali-kali dibatalkan. Menurut Imam Abu Hanifah dari ayat ini, bahwa orang yang puasa sunnah sengaja dibatalkan maka wajib diqadha. Apa kaitannya? Kalau tahun ini ada yang belum punya kesempatan kemampuan untuk santunan, berarti wajib diqadha double tahun depan. Gitu kira-kira. Jangan menurut Imam Syafi'i ya. Jadi kira-kira wajib diqadha berarti tahun depan double. Saudara, saya cuma mau menyampaikan dua cerita aja. Sebelum kalau ceramah ini tenggorokan saya lagi sakit, saya mau cerita aja. Baru diamin-amin. Ceritanya ada anak perempuan datang kepada Rasulullah. Tangannya ini melepuh, perih, panas. Datang ke Nabi, assalamualaikum Nabi, waalaikumsalam. Mohon maaf Nabi, saya nggak bisa salaman sebab tangan saya ini panas, melepuh, kayak orang kena air panas. Lah emang apa? Ini Nabi yang disebut impian jadi kenyataan. Lah, kamu ngimpi apa? Jadi saya ngimpi Nabi. Tadi malam saya ngimpi kiamat udah terjadi. Keadaan gelap gulita, saya nggak tahu mana barat, timur, utara, selatan. Sepi. Orang Jawa bilang petek dedek lelimungan. Gak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba saya ketemu malaikat. Kata Nabi begini, kok kamu tahu itu malaikat? Iya, soalnya nyapanya begini. Manusia gitu. Berarti kan yang nyapa bukan manusia. Ayo bapak-bapak ntar pulang acara, jalan di gang yang sepi, ada yang nyapa. Manusia. Berarti yang nyapa mending. Manusia, kamu ini mau kemana dari mana? Begini malaikat, saya ini nyari bapak emak saya. Kata malaikat, kiamat udah terjadi. Orang cuma ada dua tempat, kalau nggak surga ya neraka. Lu jalan sono ke kanan, di sono ada surga, tandanya surga. Di situ ada gerbangnya. Di gerbang ada tulisan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Itu tulisan di gerbang surga. Makanya Pak, besok kita kalau ada kiamat lihat ada gerbang tulisannya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Walaupun gak disuruh masuk, masuk aja. Apa sih kan panjangan fi, pokoknya depan. Sono jalan, nyampe sono beri salam. Habis beri salam, panggil nama Pak, panggil nama
bapakmu nyaut berarti bapakmu di surga. Kalau bapakmu nggak nyaut berarti bapakmu di neraka. Beri salam panggil nama emak. Kalau emakmu nyaut berarti emakmu di surga. Kalau emak kagak nyaut berarti emak di neraka. Datang ke surga. Wah, ini tulisannya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Assalamualaikum mak. Gak dijawab. Assalamualaikum mak. Gak dijawab. Assalamualaikum mak. Gak dijawab. Wah, berarti emaknya di neraka. Bapak ada di sini. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Lah pak, kagak beres bapak. Gak apa lu datang bilang kagak beres. Emak mana? Gak tahu malu mana. Neraka. Lah kok bisa begini? Emak itu dasarnya orang soleha. Tunduk sama suami, cuman punya satu dosa. Waktu gua meninggal dia belum sempat minta maaf. Apaan itu? Duit gua di kantong lagi. Bilang buat bapak begitu doang ya, tapi kan malu kagak ngomong. Bapak ngapain sih? Tugas bapak ini nih, setiap ada orang mau masuk surga, bapak ngasih gelas isinya air dari telaga Kautsar. Ya, kalau gitu saya minta antum pak sini buat emak, terima kasih emak. Nih salam buat emak lu, salam sayang penuh. Yes, dibawa ini air seterus. Ketemu lagi ke mereka. Manusia, ada bapak malu. Di bapak nggak ada. Di surga emak itu kan. Berarti malu di neraka. Jalannya kemana ini? Sono ke kiri. Ini maksudnya bukan sini surga, sini neraka, ini bukan. Sono, saya tunjuk ke atas. Sono kiri. Di situ ada neraka, ada gerbangnya. Apa gerbang neraka? Wa amma man khaffat mawazin faquhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu besok kalau ada tulisan begitu jangan masuk. Iya. Untuk ngaji tahu. Kalau tulisan begitu jangan masuk. Kata disuruh masuk, beliau aja kabur mana? Kalau tulisan. Ini ayat pak dulu lagi zaman pondok. Emang Quran itu bahasanya indah. Ini mau bercanda ini mah ya, ini bercanda. Kata teman saya, pinter orangnya, cuman bangor. Pinter tapi bangor itu gimana ya? Pinter tapi perigil. Kata dia begini, orang gendut masuk surga. Orang kurus masuk neraka. Wah, kok bisa? Sebab ayatnya fa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangannya, begitu. Maka dia digarap kehidupannya. Orang kurus masuk neraka. Fa'amman fahuwa. Siapa yang ringan timbangannya, begitu. Lihat salah. Ada plang tulisan wa amman khaffat mawazinu. Oh, ini berarti neraka. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Lah benar, emak di neraka. Mak, ngapain mak di sini? Ya begini ini nasibnya emak. Mak, saya kangen sama emak. Tampakin
Begitu emaknya menampakkan diri, wajahnya sudah penuh dengan bara api. Lama itu muka emak jadi bontok begitu, udah kayak bara begitu, kagak rata. Dulu emak cakep, saya apa banget makeup, sari ayu marta tilaan, pakai penyegar, kalau krim malamnya oil of bulan, lipstiknya Mirabella, seminggu sekali facial, pakai krimnya Mak, itu tangan emak yang kiri goyang-goyang aja apa? Ini nih, ini lap dapur. Loh, ngapain mak di neraka gogolak? Jadi ini ada ceritanya, topok masuk neraka. Ngapain mak di neraka gogolak? Mak buat apa? Begini nih. Dulu waktu mak hidup di dunia, mak punya tetangga jadi kuli bangunan masjid. Dia gak mau dibayar, dia menyumbang bangun masjid pakai harta dia gak punya, tapi dia punya keahlian pakai tenaga, ikut turun bangun masjid jadi kuli masjid. Waktu dia lagi bangun masjid, kakinya kena paku, keluar darah. Mak lihat, mak gak tega, mak ambilin lap dapur buat ikat perban sementara lukanya biar gak banyak keluar darahnya. Mak gak nyangka bahwa itu lap dapur jadi sedekah mak yang diterima oleh Allah. Begitu mak masuk neraka, ini topok ngikutin emak, ini lap ngikutin emak. Jadi ketika penduduk neraka sedang merasakan lap, sedang merasakan panas, emak enggak panas, emak lapin badan emak pakai topok, pakai lap, ini adem rasanya. Masya Allah. Makanya Pak, kalau punya kanebo jelek jangan dibunuh. Itu sedekah kalau ikhlas, walaupun cuma topok. Nah itu tangan emak yang kanan megang apa? Ini nih roti. Wah, ngapain mah di neraka tuh roti? Begini. Dulu waktu mak hidup, mak punya tetangga anak yatim, nangis malam-malam, berisik bener. Pengang kupingnya emak dengerin tangisan tuh anak yatim. Kemudian malam-malam itu emak keluar, mak ketok pintunya, mak nanya emaknya, rupanya itu anak lapar, emaknya gak punya makanan. Emak inget di rumah ada roti walaupun kecil, mak ambil terus mak suapin tuh anak yatim. Tiap suapan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuh anak yatim udah kenyang, terus dia bisa tidur. Mak gak nyangka bahwa itu roti jadi sedekah mak yang diterima oleh Allah. Begitu mak masuk neraka, ini roti ikutin emak nih. Begitu penduduk neraka sedang merasakan lapar, emak udah ngerasain lapar, mak makanin roti itu. Makanya kata Nabi, la tahtamu liqalilil amal wa tammu biqabulil amal. Kamu jangan gelisah, jangan merasa susah dengan sedikitnya amal yang diberikan kepada orang lain, tapi amal yang sedikit ini bisa diterima nggak sama Allah? Ini Bapak, Ibu, saudara, saudara yatim, ada yang sejuta, ada yang gopek, ada yang cepet, ada yang gocap, ada yang cepat. Yang cepat jangan merasa khawatir. Cepat ini 10.000
Dikit gitu. Banyak. Banyak. Kan ekonomi orang beda-beda. Datang ke masjid, yang kaya merasa 100.000 mah kecil, bawa. Yang ekonomi menengah 50.000 mah kecil, bawa. Yang kagak punyanya tiba 2.000 bawa, tapi jangan ngerasa kecil hati. Nah, kamu bisa cuma 2.000 doang, bawa kapan bisa kayak dia itu cepet. Bukan masalah 2.000-nya. 2.000 ini diterima gak sama Allah? Ya kadang-kadang orang tuh jadi minder. Gue cuma segini, gak kayak dia, gue apa? Justru yang kecil kalau diterima, apa kata orang? Waridwan beda Allah kita sedikit tapi kalau Allah itu manfaat yang gede. Siapa tahu amal yang kecil besok nyelamatin kita dari panasnya api neraka. Jadi terus saya kasih tuh emak saya air dari bapak saya. Mak, ini air dari bapak, tanggapin. Begitu ditanggapin meledak. Terus kemudian saya bangun dari tidur saya, tiba-tiba tangan saya melembut. Itu yang disebut impian jadi kenyataan. Ini cerita pertama. Berapa? Cerita kedua. Paham ya Pak ya? Cerita kedua begini Pak. Besok orang kalau mau masuk surga itu 100% amalnya baik semua. Satu pun jelek nggak boleh ada. Kebalikannya orang mau masuk neraka sama 100% jelek semua. Baiknya nggak ada. Ini ada orang mau masuk surga, jadi besok ini Pak. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Besok kalau orang dikasih paketan, nerima tangan kanannya, berarti dia surga. Jadi kayak wali murid, ibu punya anak ngambil rapot. Jadi sebelum kita ke surga apa ke neraka, ngambil rapot dulu. Dikasih tuh nih buku catatan amal. Begitu dikasih, ikra kita bakal kafa binafsika yawma hasiba. Baca. Begitu dilihat, ngaji 10, bayar 10, puasa 10, zakat 10, haji 10, terus tunggu 100%. Lainnya ada orang amal baiknya ada banyak, terus ada amal jeleknya antum. Dia jalan ke surga, ketemu malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan begini, mau mana? Mau masuk surga. Mana buku catatannya, mana rapotnya, mana? Kayak kita pergi haji, pergi umroh, masuk kota Mekah, stempel duhul Mekah, masuk Mekah. Masuk kota Madinah, stempel duhul Madinah. Biasa begitu. Mana rapotnya? Begitu dilihat 99 baik, 1 jelek. Wah, lo kagak bisa masuk surga. Emang apa mereka? Lo punya amal jelek satu, nggak bisa kembali. Yang masuk surga kudu 100 baik semua. Galin amat. Emang SOP-nya begitu. Maka balik, tapi kan bingung. Lo mau ngambilin dari mana? Amal lo kagak, udah kagak bisa sholat lagi, kagak bisa ibadah. Nah terus kebalikannya ada orang Pak dikasih amal catatan jelek
99 jelek, baik mana antum? Masjid kagak, bayar kagak, disuruh puasa merokok dulu mobil, punya duit di mobil dulu pergi haji belakangan, Jumatan kagak bawa duit, diajak kondangan kagak bawa, diajak takziah kagak bawa, nilainya jelek semua. Baiknya mana tuh ada kulit pisang di jalanan dia pindahin, begitu. Ya cuma neraka deh. Gue ke kiri neraka gitu. Pasrah banget. Ketemu malaikat Malik. Malaikat Malik itu Pak, emang semenjak diciptakan itu dia nggak pernah sembuh. Beda sama malaikat Ridwan yang jagain surga, yang ngiru dia. Ini mah malaikat Malik jagain neraka. Dia jagain neraka senyum-senyuman. Hei, mau mana? Masuk neraka. Pasrah amat. Lihat aja nih. Kasih. Lo gak bisa masuk neraka. Lo gimana sih? Gak bisa masuk neraka. Kagak boleh orang masuk neraka kalau masih punya kebaikan. Baik itu ada ini walaupun hantu. Tapi kok gak boleh mempersilahkan orang masuk neraka kalau masih ada baiknya. Dan terus balik ke mana? Balik ke mana? Akhirnya orang yang tadi mau masuk surga gak jadi, ketemu sama orang yang mau masuk neraka gak jadi. Dua-duanya sama-sama bete. Yang antum ke surga kagak, yang antum ke neraka kagak. Kata yang mau masuk neraka gak jadi, bang, mana? Bete begini kan. Gue beramal kurang apa, gara-gara dosa gue lagi, jadi gue gak bisa masuk surga. Lalu gak bisa begini kan, gue juga udah pasrah gak masuk neraka. Terus kagak boleh masuk neraka karena gue punya baik hati. Hantu doang seumur hidup. Nah iya, apa? Mindahin kulit pisang dari jalanan biar orang kagak kepleset. Jadi apa kagak bisa masuk surga? Ya kagak. Lalu juga kagak bisa masuk neraka? Lah kagak. Nah, ini kita bagaimana berdua? Ini kita berdua bagaimana ini? Begini dah, kata yang mau masuk neraka itu, saya emang dasar dari awal udah pasrah aja deh. Saya kan punya baik atuh nih. Abang kan punya jelek atuh. Bagaimana nih baik saya kasih abang aja. Jadi abang lengkap dan 100. Jeleknya abang saya minta 1. Jadi biarin saya masuk neraka. Abang redor saya redor abang masuk surga, saya masuk neraka. Mohon maaf, goblok begini. Justru 1 nyelamatin dia dari api neraka, malah dia kasih. Ini nggak apa-apa ini. Ya apa? Ya maksudnya zaman dasar hidup di dunia udah kagak ada baik-baik, kagak ada ibadahnya. Ya udah ada deal salaman. Ya salam saya. Ridho ya, ya Ridho. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, lu bukan yang tadi? Iya. Ngapa balik lagi? Nih, lihat nih. Tuh, baik 100. Lu kurang atuh. Dunia udah kagak ada, udah gak ada tempat amal. Ini lu dapat baik atuh dari mana? Begini malaikat, saya ketemu orang yang udah pasrah gak masuk neraka. Dia kagak bisa masuk neraka sebab udah baik atuh. Karena dia udah pasrah masuk neraka, baiknya dia dikasih ke saya. Jadi baik saya 100, jeleknya saya ini.
biar dia bisa masuk neraka. Wah, lu kagak beres nih. Kagak beres. Temen lu yang ngasih kebaikan tadi, panggil, suruh panggil. Panggil. Dikeroyok. Wah, jangan masuk neraka dulu, Pak. Jangan masuk neraka dulu. Dipanggil sama malaikat Ridwan. Urusan kau malaikat Malik. Udah yang manggil Ridwan. Jadi ada. Kata malaikat Ridwan, kamu orang. Iya malaikat. Bikin model. Udah tahu satu nyelamatin kamu dari neraka, kamu kasih dia. Ya bisa daripada kagak pukul aku. Daripada kagak undang-undang bagaimana? Udahnya saya kasih dia. Jeleknya dia saya minta. Begini. Lu berdua gua adepin ke Nabi Muhammad. Gua gawat ke Nabi Muhammad. Gua mau aduin ada umat Nabi yang modelnya begini berdua. Assalamualaikum Nabi. Waalaikumsalam. Ini ada saya bawa umat kamu 2 orang bikin model. Yang satu bagaimana? Tadinya mau masuk surga nggak jadi sebab jeleknya punya antum. Yang ini nih tukang maksiat mulu nih. Jeleknya banyak banget, baiknya cuma antum. Yang ini nggak jadi masuk surga, yang ini nggak jadi masuk neraka. Terus dia tuker-tukeran. Baiknya ini dari si tukang maksiat dikasih yang mau masuk surga, jeleknya yang mau masuk surga dikasih enggak yang masuk neraka. Ini yang mau masuk neraka rela banget, ikhlas banget biarin yang masuk neraka. Malaikat Ridwan, apa Nabi? 2 umat saya ini masukin ke dalam surga. Lah, apa ini dia? Dosa. Begini, sama dia ngasih satu kebaikan buat temennya, ikhlas ridho. Itu yang menyelamatkan dia untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka. Saya pernah bilang dulu, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang dermawan dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat manusia, jauh dari neraka. Sebab dia ngasih satu, masukin dia ke surga. Tuh, Pak, Bu. Makanya Nabi juga pernah bilang, maaf, barangkali ada yang kesinggung, yang ngomong Nabi dia. Ini hadis jarang banget ada keluar. Makanya Nabi bilang begini, al-jahilus sahih afdalu minal alimil bahil. Orang bodoh yang dermawan lebih baik daripada orang pintar tapi pelit. Ada yang begitu? Kurang keras ini. Orang bodoh dermawan lebih baik daripada orang pintar tapi konek. Tahu ilmunya, tahu hukumnya, tahu nolong orang itu pasti ada ganjarannya, cuma dia nggak jalanin. Justru yang bodoh yang kagak tahu dalilnya, ngasih ala kadarnya ikhlas, yang sholat cuma sebatas rukun sama syarat, nggak khusyuk, nggak pernah di sop di depan tapi sopnya belakang dulu, pakai serebet juga asal bundel, pakai peci miring dulu. Tapi dermawan itu lebih baik daripada orang alim tapi pelit. Makanya di surga ada tulisan la yadkhulu illa man sahih. Gak boleh masuk kecuali orang yang dermawan. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan sekarang ditulis di rumah, maaf tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Di bawahnya ada tulisan awas anjing galak. Berarti saja anjing. Besok nih tahun depan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Bukan dari DKM yang repot, bukan dari pengurus duluan yang ingat warga, yang ingat duluan. DKM Pak Ustaz
kita orang Kristen, dia kelaparan, terus kita nggak kasih makan, neraka buat kita. Coba, tetangga kita nih orang Hindu, ada, dia kelaparan, terus kita orang Islam punya rezeki, kita tahu dia lapar, kita nggak kasih makan, neraka buat kita. Hablum minallah itu cuma berapa persen? Quran itu ngukurnya semua kebanyakan hablum minallah. Al-Quran 6.600 sekian ayat, dimulai dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Nikah. Tapi ditutup surat An-Nas. Artinya apa? Manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali nas bisa. Orang haji umroh mulai pakaian kain putih, nawaitul hajjah wal umrah lillahi ta'ala. Tapi ditutup rangkaian ibadah haji dengan tahallul, nyukur rambut di mana? Di palak siapa? Palak orang. Kayak ukuran orang soleh. Maaf, 2 minggu yang lalu saya ada kajian para asatid. Alhamdulillah saya dipercaya baca kitab Asbah wan Nazair. Itu kitab kisaran usul fikih. Itu di kota Depok ada kiai-kiai, ustaz-ustaz sebanyak 162 yang tergabung, namanya Majelis At-Tawbah, yang baca kitab saya. 2 minggu yang lalu saya bilang begini, teman-teman ustaz, teman-teman kiai, besok kalau khotbah Jumat pesen takwanya itu direvisi. Emang direvisi enggak? Kebanyakan cuma begini doang. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Titik. Padahal dia kriteria orang takwa. Lihat surat Al-Baqarah pertama. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa iman kepada yang gaib, mau menjalankan sholat, dan cirinya adalah bersosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau ada orang yang timbang dari Quran dulu, rajin ke masjid, korek, belum tentu masuk surga. Belum tentu jadi orang takwa. Orang juga itu kalau ngatain orang korek teman parah dulu. Basar, pelit, wakil, mungkin korek, butuh hasil, pantap kuning. Lihat ayat yang lain. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan masuk surga yang luasnya surga antara langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa cirinya pertama kali mau menafkahkan hartanya di saat sulit dan di saat senang. Jadi kita ini kalau boleh di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah kasih kita panjang umur. Kemudahan rezeki, siapa tahu Allah saksikan kita pada malam hari ini. Allah catat kita, malaikat catat segala amal perbuatan kita. Yang banyak insya Allah dibalas banyak, yang dikit insya Allah juga dibalas banyak karena ikhlas. Yang banyak apalagi juga karena ikhlas. Mudah-mudahan barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.